atau pelakunya diancam tidak akan mencium bau surga, atau pelakunya disebutkan tidak termasuk golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ada ayat atau hadis yang menjelaskan dan di sana terdapat salah satu dari kriteria tersebut, maka ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut bukan dosa kecil tetapi dosa besar. Nah, di dalam kitab ini Al-Kabair, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyampaikan ada sekitar 75 dosa-dosa besar ya, yang dosa-dosa tersebut disebutkan ya dalilnya dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan ada di antara para ulama yang menyebutkan ya tentang dosa-dosa besar tersebut dengan bentuk nazam atau dengan bentuk bait-bait syair ya. Kita perhatikan bait syairnya. Ya, ini bait syair. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdika ya rabbil bariyah abtadi la'alli fima rumtuhu ablughu maqsidi. Kadzaka usalli 'alan nabi wa alihi wa ashabihi min kulli hadin wa muhtadi. Ya, wa kun 'aliman anna adh-dhunuba jami'aha bisughra wa kubra qusimat fil mujawwadi. Ya, jadi di awal bait ini beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan di bait yang ketiga bahwasanya dosa-dosa itu ada dosa-dosa besar dan ada dosa-dosa kecil. Ya, fama fihi haddun fid dunya aw tawa'ud bi ukhra fasammi kubra ala nafsi Ahmadi. Ya, jadi kalau di situ ada keterangan had hukuman di dunia atau mendapatkan ancaman ya, ancaman dengan neraka, tidak masuk surga, maka termasuk dari sifat atau ciri kriteria dosa-dosa besar. Wazada hafidul majdi auja wa'iduhu binafyin li iman wa la'nin muba'adi ya, atau ada keterangan bahwasanya perbuatan tersebut diancam pelakunya tidak beriman atau dilaknat, maka ini juga termasuk kriteria dosa besar. Kemudian disebutkan ya kasyirkin, seperti perbuatan syirik ya, wa qatlin nafs illa bihaqqiha, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aklir riba, ya makan harta riba, wa sihir, perbuatan sihir, ma'a qadfi nuhadi ya, termasuk juga menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina, wa aklika amwalal yatama, kemudian juga makan harta anak yatim dengan cara kebatilan, tawallika yaumaz zahfi ya, berlarimu dari medan perang ya, termasuk dari dosa besar. Kadzaka zina thumma liwat wa syurbuhum khumuran ya, demikian pula zina, liwat ya, kemudian juga minum minuman keras, wa qat'an lit-tariq ya, penyamun atau begal ya, al-mumahhadi, wa sirqatu malil ghairi ya, mencuri, au aklu malihi bibatil, atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sun'al qawli wal fi'li wal yadi, syahadatu zur ya, termasuk juga sumpah palsu, thumma ya aqul liwalidi ya, durhaka kepada orang tua ya, wa ghibatu muqtabin, termasuk juga berbuat ghibah ya, namimatu mufsidi, termasuk juga berbuat namimah, yaminun ghamusun tarikun li salatihi ya. Nah, termasuk di sini adalah yang ke-11 ya, bait yang ke-11 disebut tarikun li salatihi, orang yang meninggalkan salatnya. Yang ini insyaallah akan menjadi pembahasan kita di sore ini, yaitu tentang dosa besar meninggalkan salat. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi pada Al-Kabirah Ar-Rabi'ah ya, pada dosa besar yang keempat di dalam kitab ini. Ya, kita perhatikan Al-Kabirah Ar-Rabi'ah ya, dosa besar yang disebutkan oleh Imam Zahabi, tarkus shalah ya, meninggalkan salat. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan meninggalkan salat, apa hukum mendirikan atau menunaikan salat? Disebutkan bahwasanya hukum menunaikan salat
as-salatu wajibah ya. Jadi salat itu hukumnya wajib sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ijma kaum muslimin. Menunaikan salat hukumnya adalah wajib ya. Disebutkan ayatnya di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama baginya, hunafa, dalam keadaan sebagai orang-orang yang lurus, jauh dari segala macam bentuk kesyirikan, wa yuqimus shalah, lalu mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, mereka menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Ini di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah kepada Allah, mengikhlaskan agama baginya, hunafa, dalam keadaan sebagai orang-orang yang lurus, dan mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-103. Ya, demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ketika beliau memerintahkan atau mengutus ya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke negeri Yaman. Ya, beliau menyampaikan wa a'limhum, ya, kabarkanlah, ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan khamsa sholawatin, 5 salat ya, 5 salat yang wajib dalam sehari semalam, yaitu salat subuh, zuhur sampai dengan isya. Ya, ini tersebut hadisnya di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam hadis rukun Islam ya, bahwasanya Islam itu didirikan di atas 5 perkara, satu di antaranya adalah mendirikan salat. Ya. Kemudian kaum muslimin ya seluruhnya bersepakat akan wajibnya salat 5 waktu sehari semalam. Ya. Salat 5 waktu ini hukumnya adalah wajib dan ini merupakan kesepakatan kaum muslimin. Ya, sehingga orang yang mengingkari tentang wajibnya salat 5 waktu, nah, di sini para ulama bersepakat menghukumi orang tersebut sebagai orang yang telah keluar dari Islam. Saya ulangi, para ulama bersepakat apabila ada orang yang mengingkari tentang wajibnya salat 5 waktu, tidak ada yang berselisih bahwa orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Karena tersebut ya ayatnya jelas, hadisnya jelas, dan ini merupakan kesepakatan kaum muslimin dan termasuk rukun Islam yang 5. Ya, jelas ya, ini poin yang pertama, bahwa mengingkari hukumnya salat, mengingkari wajibnya salat, maka orang tersebut dihukumi telah keluar dari keislamannya. Nah, kemudian ada jenis golongan manusia yang kedua, yaitu tarkus sholat tahawunan wa kasalah ya, orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan meremehkan sholat tersebut ya, atau karena malas ya, dia nggak melakukan sholat, namun dia meyakini wajibnya ya, dia meyakini wajibnya sholat tapi dia tidak sholat, baik sebagiannya maupun keseluruhannya ya. Ini berbeda dengan yang pertama. Yang pertama dia meyakini tidak wajib. Kalau yang kedua meyakini wajibnya sholat tetapi dia tidak sholat ya, entah karena meremehkan, karena malas dan sebagainya, dan dia tidak melakukan sholat. Ini bagaimana hukumnya? Nah, dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Kabair ya, nas-nas ya, dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa riwayat para salafus solih yang menunjukkan besarnya bahaya ya, dan akibat kalau seseorang itu meninggalkan sholat ya. Yang pertama ya disebutkan oleh beliau jamaah sekalian dalam surah Maryam ayat yang ke-59 sampai 60 ya, kita lihat di layar di bagian yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun
adha'us shalah. Ya, maka datanglah generasi setelah mereka, satu generasi yang mereka itu adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan tersesat, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Ya, ini disebutkan dalam ayat ini adha'us shalah, orang-orang yang menyia-nyiakan. Dalam surah Al-Ma'un ayat yang keempat sampai yang ketujuh, ya, disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin. Ya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, itu orang-orang yang lalai dari salat-salat mereka. Alladzina hum yura'un, yang mereka itu bersikap riya, wa yamna'unal ma'un, dan menahan diri dari memberi sesuatu yang sifatnya berguna. Ya. Mari kita lihat tafsiran dari ayat yang mulia ini, surah Al-Ma'un ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Ya, kita lihat dalam tafsir Al-Imam Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Fawailul lil musallin, ya, ay al multazimuna li iqamatis shalah walakinnahum an salatihim sahun, ay mudayyi'una laha tarikuna li waqtiha. Ya, maksud dari ayat-ayat tersebut dalam Al-Ma'un yaitu orang-orang yang biasa menunaikan salat-salatnya tetapi mereka lalai dari salat-salatnya, dalam artian mereka menyia-nyiakan salat tersebut. Tarikuna li waqtiha, ya, meninggalkan waktu-waktu salatnya. Ya, berarti yang ayat yang dimaksud orang tersebut salat tetapi tidak perhatian terhadap waktu-waktu salat, menyia-nyiakan waktu-waktunya. Mufawwituna li arkaniha, menyia-nyiakan rukun-rukunnya. Ya, jadi secara penunaian enggak diperhatikan, secara waktu juga mengabaikan. Ya. Wa hadza li adami ihtimamihim bi amrillah. Ya, ini karena mereka tidak memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala, haitsu dayya'us shalah, ya, sehingga mereka menyia-nyiakan salat yang merupakan ketaatan yang paling, ya, besar dan taqarrub kita kepada Allah yang paling afdal. Wasahwu 'anis shalah huwa alladhi yastahiqu sahibuhu adzam wal laum. Dan inilah, ya, kelalaian dari salat, orangnya atau pelakunya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga berlaku riya, ya, alladzina hum yura'un, yang mereka melakukan amal-amal, perbuatan-perbuatan karena riya atau ingin mendapatkan pujian. Ya, ini ayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Ya, ketika ditanya kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka saqar? Maka jawaban mereka, lam nakum minal musallin, kami dahulunya enggak salat. Kami dahulunya enggak salat. Waktu di dunia kami meninggalkan salat-salat. Ya, ini dalam surah Al-Muddathir ayat yang ke-42 sampai 43. Artinya apa? Meninggalkan salat bisa menyebabkan orang masuk neraka. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Lam nakum minal musallin, kami dulunya tidak salat. Ini jelas sekali, ya, bahwasanya meninggalkan salat bukan masalah sepele tetapi bisa mengancam pelakunya dimasukkan ke dalam neraka saqar. Baik, ini beberapa ayat yang beliau sebutkan, ya. Yang barusan surah Al-Muddathir ayat yang ke-42 sampai 43. Nah, kemudian di antara hadis-hadis yang beliau sebutkan, ya, yang pertama, sabda Nabi SAW,
al-'ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya. Al-'ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian antara kami dengan mereka. Perjanjian antara kami dengan mereka, mereka yaitu orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan salat tersebut faqad kafaro, maka sungguh dia telah kafir. Demikian hadis sesuai nasnya demikian. Ya, ini hadis tersebut jamaah sekalian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam At-Tirmidzi dalam Kitabul Iman, Imam Nasa'i dan yang lainnya. Ya, jadi perjanjian antara diri kami dengan mereka adalah salat, maka barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Sehingga para ulama, ini sebelum masuk kepada riwayat-riwayat selanjutnya ya, menjelaskan bahwasanya meninggalkan sholat meskipun dia meyakini kewajibannya, ya, dia meninggalkan sholat bisa menjerumuskannya ke dalam jurang kekufuran. Ya, ini menurut sebagian ulama, terutama dari madhab Al-Hanabilah, dari madhab Hambali, ya, mereka berdasarkan hadis-hadis dan juga ayat-ayat tentang masalah ini. Di antaranya hadis ini, ya, jelas sekali bahwasanya perjanjian antara diri kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Kemudian di hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, man fatathu salatul asri habita amaluh. Ya, man fatathu salatul asri habita amaluh. Ya, barang siapa yang menyia-nyiakan, saya ulangi, barang siapa yang terlewatkan darinya salat asar, ya, maksudnya dia enggak sholat asar, habita amaluh, maka hapuslah amalnya. Ya, jadi dia enggak sholat asar dengan sengaja, enggak ada uzur, bukan karena sebab apapun, dia sengaja enggak sholat asar, habita amaluh, terhapuslah amalnya. Ya, ada yang menafsirkan terhapus amalnya, seluruh amalnya. Ada yang menafsirkan amalnya di hari tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini diantara hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, kita lihat riwayat dari hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab Mawaqit As-Shalah. Baik, yang ketiga, ya, diantara hadis ya yang menjelaskan tentang begitu bahayanya orang yang meninggalkan salat, ya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka shalah muta'ammidan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullah, maka terlepaslah darinya, ya, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa meninggalkan salat, lepaslah jaminan Allah Subhanahu wa taala darinya. Baik. Kemudian di antara nas yang lain yang beliau sebutkan, ya, dari sahabat Umar radhiyallahu an, ya, akan bahayanya meninggalkan salat, ya. Beliau berkata, ama innahu la hadza li ahadin fil Islam adha as-shalah. Ya, tidak ada bagi seseorang itu bagiannya di dalam agama Islam ini kalau dia menyia-nyiakan salat. Artinya nggak ada gunanya dia mengaku Islam, dia mengaku beragama Islam kalau dia menyia-nyiakan salat. Saya ulangi, ama innahu la hadza, sesungguhnya tidak ada bagian bagi seseorang dalam agama Islamnya kalau dia adha as-shalah, menyia-nyiakan salat. Ya. Ini riwayat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, disebutkan tentang sanadnya di sini. Ya, akhrajahu Imam Ibnu Abi Syaibah, ya, dikeluarkan riwayat tersebut oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Al-Adani, ya, dan juga Imam Abdul Razzaq, ya, Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya, ya. Baik, kemudian di antara riwayat yang lain, ya, seperti itu. Baik, kemudian yang berikutnya oleh Al-Jurairi dari Abdullah bin Syaqiq dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. La yarawna, mereka tidak pernah memandang ada satu perbuatan yang kalau meninggalkannya bisa kufur pelakunya, ghairas shalah, selain dari salat. Ya, saya ulangi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sahabat Nabi itu tidak pernah melihat ada satu amalan yang kalau ditinggalkan bisa kufur selain daripada salat. Baik. Ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dan dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi ya tanpa penyebutan Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, la dzamba ba'da syirki a'zam min tarki shalah ya hatta yakhruj waqtuha ya wa qatli mu'minin bighairi haq. Tidak ada dosa setelah kesyirikan yang lebih besar daripada meninggalkan sholat sampai keluar dari waktunya dan juga membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Ini perkataan Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Baik, kemudian riwayat yang berikutnya dari Nabi SAW dalam riwayat Abu Hurairah, beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Ya, perkara pertama yang akan dihisab dengannya seorang hamba di hari kiamat dari amalnya adalah salatnya. Kalau baik salatnya, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Ya. Dan kalau salatnya rusak, faqad khaba wa khasir, maka sungguh dia telah merugi. Artinya orang yang rusak sholatnya, dia menyia-nyiakan sholatnya, bahkan meninggalkannya, maka berarti dia termasuk orang yang merugi. Ya, diperiksa amal yang pertama kali adalah sholat seorang hamba. Ya, hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik. Kemudian riwayat selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Yang kedua, wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, sampai mereka menunaikan zakat. Kalau mereka sudah melakukan, terjagalah dariku, terjagalah diri mereka dariku, dima'ahum, harta-harta mereka. Saya ulangi, darah-darah mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan hal-hal tersebut, satu di antaranya apa? Sampai mereka mendirikan salat, menunaikan salat. Syahadat, kemudian menunaikan salat, yang ketiga menunaikan zakat. Baik. Ya, ini beberapa riwayat ya yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ya, kemudian beliau menjelaskan ya di bagian sebelum akhir ya, bahwasanya wahadhihi an-nusus tusy'ir bi kufri tarikis shalah. Ya, nas-nas tersebut baik dari ayat maupun dari hadis-hadis tadi menunjukkan atau mengisyaratkan akan kufurnya orang yang meninggalkan salat. Kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Coba kita ulangi. Yang pertama, para ulama bersepakat kufur orang yang tidak meyakini wajibnya sholat. Yang kedua, kalau orang tersebut meyakini wajibnya tapi tidak mau melakukan sholat, dia nggak sholat karena malas, karena menyia-nyiakan, tapi masih meyakini wajibnya, maka menurut sebagian ulama dalam yang disebutkan mereka mengikuti mazhab Al-Hambali, mereka berdalil dengan nas-nas tadi akan kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Ditambah nas yang lain, ya, kita lihat di antara nas yang lain yang digunakan oleh pendapat ya yang mengatakan kufurnya orang yang meninggalkan sholat, yaitu di dalam surah Al-Qalam. Ya, surah Al-Qalam ayat yang ke-42 dan 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ya, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, mereka tidak kuasa.
khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujud. Dahulunya mereka diperintah untuk sujud wa hum salimun, tapi mereka tidak mau padahal dalam keadaan sejahtera. Artinya orang yang enggak sholat di dunia padahal mereka sehat tapi tidak mau sholat, kelak di akhirat mereka tidak bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di saat orang-orang yang beriman bersujud. Berarti tidak sujudnya mereka di akhirat bersama orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang kafir, orang munafik tidak bisa bersujud nanti di akhirat. Nah, mereka yang enggak sujud ketika di dunia disamakan dengan orang-orang yang tidak beriman. Ini salah satu dalil juga yang digunakan yang berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas dan sebagainya kufur. Salah satu dalilnya ini. Kita bahas dulu ya dalil-dalilnya dari pendapat yang mengatakan kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Dalil yang lain yaitu di dalam surah Al-Muddathir ya, tadi sudah disebutkan ya tentang penduduk Sakor ya, neraka Sakor. Ma salakakum fi Sakor? Ya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Sakor? Mereka bilang lam nakum minal musallin. Kami dulunya enggak sholat. Ya, artinya enggak sholatnya mereka menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Kalaulah ya perbuatan meninggalkan sholat ya tidak mengakibatkan kekufuran, tentu tidak menyebabkan masuk ke dalam neraka. Paham ya? Kalau seandainya meninggalkan sholat bukan perkara yang bisa menyebabkan kekufuran, tentu mereka tidak masuk neraka. Ini dalam surah ya yang disebutkan oleh beliau ya tentang orang yang meninggalkan sholat ya, termasuk orang-orang yang menjadi penduduk neraka Sakor. Kemudian yang ketiga dalam surah At-Taubah ayat yang ke-11 ya, surah At-Taubah ayat yang ke-11. Fa in tabu wa aqamus shalah, kalau mereka mau taubat, wa aqamus shalah, mau menunaikan salat, mendirikan salat, mau membayarkan zakat, maka mereka adalah teman-teman kalian, saudara-saudara kalian seagama. Kalau mereka mau taubat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berarti mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Berarti kalau tidak mau salat bukan teman kalian seagama. Paham jemaah sekalian? Ini juga dalil yang digunakan pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Kemudian juga yang keempat, perkataan Jabir radhiyallahu an bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah." Ya. Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran tarkas shalah, meninggalkan salat. Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Maksudnya itu batasannya. Berarti kalau dia meninggalkan salat telah masuk ke jurang kesyirikan atau kekufuran. Ini juga jelas sekali, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kelima, tadi sudah disebutkan yang kelima ya, al-ahdul ladzi bainana, perjanjian antara diri kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafaro, maka sungguh dia telah kafir. Ya, secara harfiah hadisnya jelas sekali, gamblang sekali bahwasanya orang yang meninggalkan salat dihukumi kafir. Kemudian riwayat yang keenam dari para sahabat ya, di mana mereka tidak melihat satu amalan yang ditinggalkan bisa kufur kecuali salat. Kemudian yang ketujuh di antara dalil yang digunakan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang memelihara salat maka baginya cahaya, bukti keselamatan di hari kiamat nanti. Wa man lam yuhafid 'alaiha, siapa yang tidak memelihara salatnya, lam yakun lahu nur, tidak ada baginya cahaya. Orang yang enggak memelihara salatnya tidak ada baginya cahaya, bukti keimanan, keselamatan, dan nanti dia di hari kiamat akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Coba kita perhatikan di sini lafadznya, orang yang tidak memelihara salat nanti di akhirat bersama pemuka-pemuka kafir ya, Fir'aun, Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf. Ya, ini juga dalil yang digunakan yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat akan dikumpulkan bersama pemuka-pemuka orang-orang kafir. Seandainya ya meninggalkan salat
tidak kufur atau tidak kafir, tentu tidak dikumpulkan bersama orang-orang yang menjadi pemuka kekufuran nanti di hari kiamat. Ini sisi pendalilannya seperti itu ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, kemudian disebutkan juga beberapa dalil yang lain ya, di antaranya Imam Ibnu Taimiyah ya rahimahullah menjelaskan bahwa meninggalkan salat dihukumi sebagai yakfur al-kufrul akbar ya, maka dia telah kafir dengan kekafiran yang besar dari 10 sisi ya, dari 10 sisi pendalilan. Kemudian juga Imam Ibnu Qayyim ar-rahimahullah taala menyebutkan ada 22 dalil yang menunjukkan akan kufurnya orang yang meninggalkan salat. Meninggalkan salat tapi dia masih yakin wajibnya ya. Iya, yakin wajibnya tapi meninggalkan salat. Ya, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berpendapat akan kufurnya orang yang meninggalkan salat tersebut. Baik. Nah, ini pendapat sebagian ulama jamaah sekalian yang termasuk di dalam mazhab Al-Hanabilah atau mazhab Al-Hambali. Nah, bagaimana dengan mazhab lainnya? Ya, kalau kita lihat mazhab lainnya di antaranya mazhab Al-Hanafiyah, ya mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i. Ya. Maka di sini mereka memandang bahwasanya orang yang meninggalkan salat dia yakin wajibnya tapi tidak mau melaksanakannya karena malas dan lain sebagainya, tidak kafir. Tetapi termasuk dari golongan orang-orang fasik. Jelas ya. Jadi mereka memandang orang yang meninggalkan sholat tapi masih yakin wajibnya tidak kafir, tetapi fasik. Ini menurut mazhab Maliki, Hanafi, kemudian Syafi'i. Nah, apa dalilnya? Mereka juga berdasarkan ayat dan hadis. Ya, di antara dalilnya yang digunakan adalah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-116. An-Nisa ayat yang ke-116. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kalau dia dipersekutukan dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki. Coba perhatikan ayatnya. Allah tidak mengampuni dosa kalau dipersekutukan, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ya, kalau seandainya salat termasuk perbuatan kufur, meninggalkan salat berarti kafir, maka bagaimana Allah mengampuni dosa orang yang kufur? Kan tidak mungkin Allah SWT mengampuni dosa kekufuran. Ya, ini dalil yang digunakan mereka yang mengatakan tidak kafir tetapi fasik. Ini saya sampaikan supaya kita tahu ya masing-masing dalilnya. Jelas ya, nanti kita ambil kesimpulan. Ini dalil yang digunakan 3 mazhab yang mengatakan tidak kafir tetapi fasik. Dalil yang kedua yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Khamsu shalawatin. Coba ini perlu konsentrasi ya. Khamsu shalawatin, ada 5 salat. Katabahunallahu azza wa jalla 'alal ibad, yang telah Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Faman jaa'a bihinna, barang siapa yang datang dengan membawa 5 salat itu, lam yudayyi minhunna syai'an, dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun darinya, istighfafan bihaqqihin kana lahu 'indallahi ahdun, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah untuk dimasukkan ke surga. Sebaliknya, wa man lam ya'ti bihin, siapa yang tidak datang dengan 5 salat tersebut, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Kalau Allah berkehendak, dia akan diazab. Kalau Allah berkehendak, Allah masukkan dia ke surga. Ya, dalil apa sisi pendalilannya? Kalau seandainya orang yang meninggalkan salat tersebut kafir, maka bagaimana Allah memasukkannya ke surga? Paham ya? Ini sisi pendalilan. Hadisnya riwayat Imam Malik. Nah, Allah masih memberikan kemungkinan masuknya dia ke surga, berarti menurut pendapat yang kedua ini yang merupakan pendapat jumhur, bahwasanya orang yang meninggalkan salat tidak kafir tetapi fasik. Kemudian yang ketiga, riwayat yang ketiga jamaah sekalian, ini ada kisah ya di alam kubur. Ya, dari Nabi SAW beliau bersabda, umira bi'abdin min ibadillah, ada salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah,
yang di alam kuburnya itu dia akan dipukul dengan 100 cambukan. Ya, waliyadzubillah, kita berlindung dari azab kubur. Hamba tersebut mau dipukul dengan 100 cambukan. Ya, siapa yang memukul? Ya tentu malaikat ya. 100 cambukan. Falam yazal yas'al, lalu hamba itu terus mohon kepada Allah, terus berdoa sampai diringankan, tidak jadi 100, jadi 1 cambukan. Kenapa diringankan? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajurida jaldatan wahidah, akhirnya dia pun dicambuk dengan 1 cambukan, tetapi meskipun hanya 1 cambukan maka menyebabkan kuburnya dipenuhi dengan api. Falamma irtafa anhu, ya, setelah selesai dicambuk, hamba ini tanya kepada malaikat, ala majalattumuni, kenapa kalian mencambukku, apa sebabnya, apa dosaku? Maka dikatakan, innaka shallaita salatan bi ghairi tuhur, karena engkau dulunya sholat tanpa bersuci. Ya, enggak pakai wudu langsung sholat. Engkau dulunya sholat tanpa bersuci. Yang kedua sebabnya, mararta ala madlum falam tansurhu, dulu engkau pernah melewati orang yang terdolimi tapi engkau enggak mau menolong. Nah, kaitannya dengan bab kita, orang tersebut sholat tapi tanpa bersuci, kan berarti seakan-akan dia tidak sholat. Sisi pendalilannya di mana? Sisi pendalilannya, orang tersebut ketika mau dicambuk 100 kali lalu dia berdoa, dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Buktinya diringankan dari 100 menjadi 1 cambukan. Kalau seandainya perbuatannya tersebut meninggalkan sholat menjadikannya kufur, tentu doanya sia-sia. Doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham yang dimaksudnya? Ya, baik. Kemudian di antara alasan lain yang dikemukakan oleh pendapat-pendapat yang mengatakan tidak kafir tetapi fasik, ya, di antaranya adalah mereka mengatakan kepada pendapat yang pertama yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat, ya, mereka mengemukakan hadis. Ini ada hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya, tidaklah orang yang berzina saat dia berzina dalam keadaan beriman. Saya ulangi, ada hadis yang berbunyi, tidaklah berzina orang yang berzina saat dia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah orang yang meminum khamr ketika dia meminumnya dalam keadaan beriman. Tidaklah orang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Maksudnya orang yang berzina saat dia berzina dalam keadaan tidak beriman. Orang yang meminum minuman keras saat meminumnya dalam keadaan tidak beriman. Orang yang mencuri saat mencuri dalam keadaan tidak beriman. Ya, kalau difahami sesuai zahir hadis ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sama sekali menafikan keimanan dari 3 pelaku dosa besar tersebut. Tetapi tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwasanya pelaku zina kafir. Meminum khamr kafir. Kemudian mencuri kafir. Tidak ada satupun yang mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan masing-masingnya pelaku dosa besar, fasik. Lah, pendapat kedua ini mengatakan kepada pendapat pertama, kalau memang hadis yang kalian sebutkan ya difahami sebagaimana zahir hadis tersebut, berarti melazimkan untuk mengkafirkan orang yang berzina, meminum khamar dan juga mencuri. Tetapi tidak ada satupun yang mengkafirkan, termasuk dari mazhab Hambali sendiri tidak ada yang mengkafirkan pelaku zina maupun minum minuman keras maupun mencuri. Kemudian di hadis yang lain ada hadis fa innahu kufrun bikum antarghabu an abaikum. Ya, sesungguhnya termasuk kekufuran kalian kalau kalian membenci ayah-ayah kalian. Ada hadis berbunyi seperti itu. Ya, termasuk kufurnya kalian kalau kalian benci kepada ayah-ayah kalian. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, tetapi tidak ada satu ulama pun yang mengatakan membenci ayah itu kufur. Ya, meskipun lafadznya seperti ini. Kemudian ada hadis yang lain, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasul? Beliau menjawab, yaitu yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Riwayat Imam Bukhari. Kalau tidak beriman berarti apa? Berarti apa kalau tidak beriman? Kafir. Tetapi tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwasanya mengganggu tetangga kafir.
Mereka mengatakan termasuk dosa, kan gitu ya. Termasuk dosa, bahkan dosa besar, tetapi tidak ada yang mengatakan kafir. Nah, artinya tidak semua nas-nas tersebut yang digunakan dalil oleh golongan pertama difahami apa adanya, karena masih ada lafaz-lafaz hadis yang lain yang menunjukkan tidak kufurnya pelaku sholat, tetapi dia melakukan salah satu dosa besar. Di antaranya hadis ini ya, kita lihat di riwayat yang ke-6, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah haramallahu alaihin nar, Allah haramkan dia dari siksa api neraka. Juga hadis yang lain, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya yang dia berikan kepada Maryam dan ruh darinya, surga benar dan neraka itu benar, Allah masukkan dia ke surga ala ma kana minal amal, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini juga termasuk dalil ya, riwayat Imam Bukhari. Dan yang terakhir, sabda Nabi SAW, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya atau dirinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini beberapa dalil yang digunakan pendapat kedua, yaitu yang merupakan jumhur para ulama madhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah dan asy-Syafi'iyah, bahwasanya pelaku orang yang meninggalkan sholat maka dia fasik dan tidak sampai kepada kekufuran. Baik, kesimpulannya jemaah sekalian, bisa kita sampaikan, yuhmal al-adillah al-hanabilah al-jahid li wujubis sholat. Ya, bisa kita katakan dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama ini, kalau orang tersebut mengingkari wajibnya sholat maka dia telah kafir, telah keluar dari agama Islam. Dan orang yang meninggalkannya karena meremehkan, malas dan sebagainya, maka menurut pendapat yang kedua tidak sampai kepada kekufuran. Dan masing-masing dalilnya sama-sama kuat. Jelas ya mas kalian ya. Jadi kalau ada yang berpendapat kufurnya orang yang meninggalkan salat, kita sudah tahu dalil-dalilnya, termasuk yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, sebagian darinya disebutkan oleh beliau. Dan pendapat yang mengatakan fasik tidak kafir, kita juga sudah mengetahui dalil-dalilnya. Apapun kedua pendapat tersebut, namun keduanya menunjukkan kepada kita besarnya bahaya orang yang meninggalkan sholat terancam dengan siksa api neraka, termasuk dari salah satu dosa-dosa besar, termasuk dari al-kabair yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam siksa api neraka. Baik. Kemudian di bagian akhir Imam Zahabi rahimahullah ta'ala memberikan ulasannya atau rangkuman dari nas-nas yang ada ya, beliau menyatakan fa muakhirus shalah an waktiha, orang yang mengakhirkan salatnya dari waktunya ya, mengakhirkan salat dari waktu yang sebenarnya, maka dia sahibu kabirah, dia pelaku dosa besar. Dia salat atau tidak? Salat, tapi melewatkan dari waktu-waktunya, dia telah melakukan dosa besar. Wa tarikuha bil kulliyah, orang yang meninggalkan salat dengan keseluruhan. Ya, orang yang meninggalkan salat ya, kaman zana wasari, seperti orang yang berzina dan orang yang mencuri. Li'anna tarka kulli salatin aw tafwitaha kabira, karena meninggalkan satu salat saja atau menyia-nyiakannya masuk di dalam kategori dosa besar. Fa in fa'ala dzalika marrat, kalau dia melakukannya berkali-kali, kana min ahlil kabair, dia termasuk pelaku dosa-dosa besar sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in lazama tarka shalah, kalau dia mulazamah meninggalkan salat, ya enggak salat terus jamaah sekalian, fa huwa minal akhsarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi, al asqiya, orang-orang yang celaka, al mujrimin, orang-orang yang berbuat kejahatan. Baik, dari pemaparan tadi jemaah sekalian, apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi dan dalil yang digunakan oleh kedua pendapat, maka kita bisa mengetahui besarnya urgensi salat dalam kehidupan. Ya, di sini saya tambahkan dari uraian Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani rahimahullah ta'ala yang menjelaskan tentang urgensi salat, di antaranya ya bahwasanya salat ini jemaah sekalian, as-salatu imaduddin, ya, salat itu adalah tiangnya agama.
Ya, ini berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul amri al-Islam. Ya, pokok segala urusan itu Islam. Tiangnya adalah salat dan puncak-puncaknya adalah al-jihadu fi sabilillah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi salat adalah tiang agama, wa amuduhu as-shalah. Ini tidak berdasarkan riwayat yang lain. Mungkin yang pernah kita dengar as-salatu imaduddin. Ya bukan, tapi ini riwayat yang disebutkan adalah wa amuduhu as-shalah, tiangnya adalah salat ya, riwayat Imam Tirmidzi, dan dikatakan sebagai hadis yang hasan sahih, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian yang kedua, urgensi salat jamaah sekalian. Salat adalah perkara pertama yang akan dihisab dengannya seorang hamba di hari kiamat. Tadi sudah disebutkan hadisnya, perkara pertama yang dihisab dengannya seorang hamba salatnya. Kalau salatnya baik, baik seluruh amalnya. Kalau salatnya buruk, buruklah seluruh amal perbuatannya. Kemudian yang ketiga, di antara urgensi salat, akhiru ma yufqadu minad din. Ya, perkara terakhir yang akan hilang dari agama ini. Ya, ini ada riwayat ya dari Abu Umamah secara marfu, la tunqadanna 'ural islami 'urwatan 'urwatan fakullama intaqadat 'urwatun tashabbath an-nas billati taliha fa awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-shalah. Ya, jadi perkara yang terakhirnya adalah salat ya, yang akan hilang dari umat ini. Kemudian termasuk di antara urgensi salat adalah wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Apa sabda beliau? As-shalah, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Ya, salat ya, maksudnya perhatikan salat wa ma malakat aymanukum, dan hamba sahaya kalian. Ya, maksudnya perhatikan, jangan didolimi hamba sahaya kalian. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mendirikan dan menunaikan salat ya, sebagaimana firman-Nya di antaranya di dalam surah Maryam ayat yang ke-54 sampai 55 tentang Nabi Ismail alaihi salam. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakah wa kana 'inda rabbih, suka menepati janjinya. Beliau seorang rasul dan seorang nabi. Beliau biasanya memerintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat, dan adalah Nabi Ismail di sisi Tuhannya dalam keadaan diridhoi. Ya, artinya orang-orang yang menunaikan sholat dan memerintahkan untuk sholat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala mencela ya orang-orang yang menyia-nyiakan sholat dan bersikap malas-malas terhadap sholat. Mungkin orang yang malas dalam menunaikan sholat, meninggalkan sholat, kami nasihatkan untuk segera ya insaf ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perkara pertama yang dihisab nanti sholat. Ya, kalau dihisab sholat dia nggak sholat bagaimana? Ya, maka kembalilah mumpung di bulan Ramadan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera menunaikan sholat-sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Ya. Ya, dijelaskan di antara sifat orang-orang munafikin, idza qamu ila shalah qamu kusala. Ya, mereka kalau menunaikan salat, mereka menunaikannya dengan kemalasan. Ya, yuraunan nas, mereka berlaku riya, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Nah, ini kita khawatir ya dari ciri-ciri orang-orang munafik, salatnya malas, mereka riya dalam berbuat amal, dan mereka tidak zikir kecuali sedikit sekali. Kemudian sholat diantara urgensinya termasuk dari rukun Islam yang 5 ya, tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian yang ke-8 diantara urgensi sholat adalah satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan langsung kepada Nabi SAW tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Ketika Isra dan Mi'raj diwajibkan, difardukan perintah sholat. Yang ke-9, sholat itu jamaah sekalian difardukan awalnya 50 kali, kemudian diringankan ya, karena arahan atau nasihat dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi SAW minta diringankan sampai menjadi 5 kali sholat yang pahalanya sama dengan 50 kali sholat. Yang ke-10, Allah SWT menjelaskan ya tentang orang-orang yang beruntung ya,
Dan Allah sifati mereka dengan salat dan Allah akhiri sifat mereka dengan salat. Ini di awal surah Al-Mu'minun. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, sifat pertamanya mereka khusyuk dalam salat-salat mereka. Sifat terakhirnya walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka suka memelihara salat-salat mereka. Awal, akhir salat. Di awal sifat salat, di akhir sifat salat. Ini dalam surah Al-Mu'minun jamaah sekalian, ayat yang pertama sampai ke 9. Ya, ini beberapa urgensi salat di dalam agama kita yang sudah selayaknya kita perhatikan, karena ini termasuk rukun Islam yang terbesar setelah 2 kalimat syahadat. Ya, tentunya orang yang salat dia memperhatikan di antaranya yang pertama waktunya. Yang kedua, tata caranya, kaifiatnya. Ya, dia perhatikan waktu-waktunya, jangan sampai kelewatan, jangan sampai ya kerja kita, kesibukan kita melalaikan dari salat-salat kita. Ya, jangan sampai seseorang itu melupakan atau melalaikan salat karena begitu besarnya urgensinya. Dan yang kedua, perhatikan tata caranya. Ini yaitu dengan mempelajari kaifiat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Insyaallah jamaah sekalian, kalau seseorang menunaikan salat ya pada waktunya, pada waktu-waktu yang telah ditentukan, batasan waktu awal sampai akhirnya dia salat di awal waktunya. Kemudian dia memperhatikan tata cara salat sebagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah ya hisabnya akan dipermudah di akhirat. Dia termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ini adalah amalan yang besar yang mudah-mudahan bisa memasukkan kita semua ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita cukupkan ya, sudah jam 5:06 ini. Tinggal 18 menit waktu berbukanya. Coba kita perhatikan sedikit ini ya. Ya, ini tata cara sifat sholat ya, dengan bantuan ini ya untuk memudahkan. Jadi beliau telah memerintahkan kita untuk sholat sebagaimana beliau sholat. Ya, ini diantara syarat-syarat sholat yang menghadap ke arah kiblat, menutup aurat, ya bersuci, ya kemudian menghadirkan niat sholat ya, niat kita hadirkan sebelum sholat di dalam hati. Ya, kalau bisa menghadap ke arah sutra. Ya, Masya Allah. Ini sebagai mukaddimah saja sama sekalian, yang mudah-mudahan bisa
memotivasi kita semua untuk semakin mendalami tentang bagaimana kaifiat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari takbiratul ihramnya hingga salam. Terakhir jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di hari ini sedikit tapi semoga bermanfaat, dan semoga kita termasuk orang-orang yang menunaikan dan mendirikan salat dan mau memerintahkan orang-orang di sekitar kita untuk salat. Ya, karena orang yang memerintahkan kemudian dilakukan, maka insya Allah kita mendapatkan pahala orang yang melakukan nasihat kita tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.